Kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang menyeret nama Jessica Wongso sebagai pelaku utama masih jadi topik hangat. Ternyata ada banyak keterangan dari saksi di persidangan yang akhirnya terungkap ke publik terkait kasus ini. Keterangan soal pernyataan saksi di persidangan tersebut dibagikan oleh Sandi Salihin, saudara kembar Mirna, melalui media sosial. Salah satu unggahan tersebut datang dari sosok John Yesus Torres yang merupakan perwira polisi di NSW Police Headquarter 1 Charles Parramatta, NSW Australia. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik. Saksi bekerja di kantor NSW Police Headquarter 1 Charles Parramatta, NSW Australia sebagai perwira polisi selama 27 tahun. Ucap John Yesus Torres dalam surat berisi penjelasan keterangan saksi yang dikutip dari Instagram Story Sandi Salihin yang dikutip pada Senin, 16/10, dari data yang ada. Seluruh laporan polisi tentang Jessica Kumala Wongso ada 14. Namun ada 15 nomor register karena ada satu kasus yang dibuatkan catatannya 2 kali. Lanjut isi keterangan tersebut. Isi surat keterangan tersebut cukup banyak memuat soal keluhan Patrick O'Connor yang merupakan pacar dari Jessica Wongso. Patrick ternyata kerap melaporkan perihal ancaman bunuh diri hingga perusakan yang dilakukan oleh Jessica Wongso. Tidak hanya itu, Jessica juga sempat dilaporkan ke polisi karena mengalami kecelakaan mobil dalam keadaan mabuk. Kecelakaan lalu lintas yang sangat serius yang dilakukan oleh Jessica dan ditemukan dalam keadaan mengonsumsi alkohol. Isi surat keterangan tersebut. Laporan pacar Jessica tentang Jessica mengancam bunuh diri yang terjadi pada tanggal 28 Januari tahun 2015. Dan hasil tidak mengakui akan bunuh diri tapi ditemukan pisau dan polisi menyerahkan Jessica ke rumah sakit RPA. Ada informasi dari rumah sakit bahwa Jessica kembali akan bunuh diri, dan ditemukan dalam tidak sadar diri dengan goresan di tangan kiri, dan dibawa ke rumah sakit RPA NSW Australia, sambung surat itu. Selain itu, ada juga keterangan soal penemuan botol minuman keras serta surat dari Jessica yang seolah berisi pesan terakhir orang yang ingin mengakhiri nyawa. Patrick pun kemudian membuat laporan polisi perihal Jessica yang mengalami gangguan jiwa dan melakukan aksi perusakan mobil. Ditemukan botol whisky dan juga 3 buah surat di meja dapur yang sepertinya surat orang yang akan bunuh diri. Dan Jessica menyalahkan Patrick untuk kematiannya. Ada 2 surat lagi yang ditemukan untuk teman kerjanya dan keluarga untuk mengatakan selamat tinggal. Isi keterangan di surat tersebut. Laporan ke-10, Patrick ke kantor polisi dan membuat laporan dan mengatakan kalau hubungan dengan Jessica telah berakhir dan selama 1 tahun. Patrick mengatakan Jessica punya penyakit jiwa yang serius, dan Jessica sudah mengancam keluarga hingga teman Patrick. Lalu berkaitan dengan perusakan mobil milik Patrick yang sangat serius oleh Jessica. Lanjut isi surat itu. Keterangan lainnya juga datang dari Christy Louise Carter yang merupakan saksi di persidangan. Christy merupakan Direktur Marketing dan Media di Ambulance Service NSW Australia. Christy pun mengaku bisa kenal dengan Jessica yang saat itu mencoba melamar kerja di Ambulance Service NSW sebagai desainer logo. Christy lantas menjelaskan bahwa Jessica adalah tipe orang yang manipulatif dan punya 2 kepribadian. Bahwa Jessica yang saksi tahu selama kenal memiliki 2 kepribadian yang berbeda, di mana kadang saksi melihat Jessica seperti orang yang baik, murah senyum. Namun tiba-tiba bisa langsung berubah menjadi pemarah jika ada orang yang tidak mengikuti kemauannya, ujar Christy dalam surat keterangan saksi. Jessica suka memanipulasi perhatian dari seseorang agar orang simpati terhadap Jessica. Jessica orang licik dan suka berbohong atau suka mengada-ada untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ucap Christy. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai pernyataan di atas? Apakah kalian percaya kalau Jessica ini manipulatif? Tulis di kolom komentar.